Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Kebumen, Cilacap, Kroya, Wonosobo dan sekitarnya. Pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Biren Aceh, pemirsa UV TV dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seperti biasa pada kesempatan hari Jumat pagi kita akan ditemani oleh narasumber kita, beliau Ustadz Abdul Zain MA Hafidhullah Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tema pembahasan pekan yang lalu, yaitu belajar sholat bagian yang ketiga. Pada pagi hari ini insya Allah akan membahas bab tabiratul ikram, Ustaz ya. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat segenap pendengar radio Insani, kami nanti mengajak Anda semua bersoal jawab bersama Ustadz Abdul Zain. Pada sesi tanya jawab Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ke nomor 085 600 880. Dan untuk Anda segenap pemirsa Insan TV, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui nomor yang tertera di layar televisi Anda. Baik, segera saja kita mulai sesi kajian pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustadz Abdul Zain kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada dan juga para pendengar radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya. Kemarin kita telah selesai membahas tentang masalah niat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan. Setelah seorang berniat, maka dia mengawali sholatnya dengan sesuatu yang dinamakan takbiratul ihram. Yang dinamakan takbiratul ihram, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar sebagai pembuka dari sholatnya. Hal itu dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana diceritakan dalam banyak hadis. Di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit-takbir wal qira'ata bilhamdillahi rabbil alamin." Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW mengawali salatnya dengan takbiratul ihram, dengan takbir. Beliau SAW mengawali salatnya dengan takbir dan mengawali bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hadis riwayat Muslim. Jadi inilah praktek dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahwa beliau mengawali salatnya dengan takbir, yang diistilahkan oleh para ulama dengan takbiratul ihram. Kemudian takbir atau takbiratul ihram ini sebagai pembuka salat adalah merupakan rukun salat, sebagaimana yang disampaikan oleh jumhur atau mayoritas ulama kita. Makanya tidak akan sah sholat seseorang seandainya rukun ini ditinggalkan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Dan ini nggak bisa diganti oleh sujud sahwi, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi karena itu adalah rukun. Makanya harus diperhatikan oleh kita semua, oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bahwasanya takbiratul ihram adalah rukun salat. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang biasa dikenal dengan hadis al-musyi' salatuh, itu hadis yang bercerita tentang seorang sahabat yang salatnya keliru lalu ditegur oleh Nabi SAW. Diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ada seorang laki-laki yang masuk ke masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat, lalu datang kepada Nabi SAW mengucapkan salam. Nabi SAW mengatakan kepada dia, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Kata Nabi SAW, "Kembali kamu, kemudian ulangilah salat kamu, sesungguhnya kamu itu belum salat." Jadi Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut supaya kembali, sudah sana kembali, kamu belum salat. Padahal tadi sudah salat. Oleh Nabi dikatakan belum salat. Kemudian maka orang itu kembali lagi, sholat lagi, balik lagi, disuruh pulang lagi sampai 3 kali terulang, disuruh untuk mengulangi sholatnya. Akhirnya orang Arab itu menyerah dia. Dia menyerah, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, ma uhsinu ghaira hadza." Demi Allah wahai Nabi, saya enggak bisa sholat lebih dari apa yang saya kerjakan tadi. Artinya saya nggak bisa lebih baik dari itu. Itu sudah sholat saya yang paling baik.
Maka Nabi SAW pun mengajari orang tersebut, mengatakan idza qumta ila sholati fakabbir. Kata Nabi SAW, kalau kamu mau sholat, ucapkanlah takbir. Kalau kamu mau sholat, ucapkanlah takbir. Kemudian dilanjutkan sampai akhir hadis ini. Para ulama menjelaskan bahwa setiap apa yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis ini secara khusus, yaitu dalam hadis al-musyi' salatuhu, itu adalah merupakan rukun sholat. Di antara yang disebut oleh Nabi SAW adalah masalah takbiratul ihram. Ketika mengucapkan takbir ini, bagi makmum atau yang sholatnya sendirian, maka dia perlu untuk menggerakkan bibirnya. Dia perlu untuk menggerakkan bibirnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Tidak cukup hanya sekedar di hati saja, atau yang biasa diistilahkan dalam bahasa Jawa batin. Ya. Gak cukup hanya sekedar di batin saja, gak cukup. Harus dilafadzkan. Lisan ini harus bergerak, bibirnya harus bergerak untuk mengucapkan Allahu Akbar. Terus apakah harus dengan suara yang terdengar oleh telinga kita? Jawabannya tidak harus, menurut pendapat yang lebih kuat insya Allah. Jadi yang penting mulutnya ini bergerak. Yang penting mulutnya bergerak itu sudah cukup. Kecuali kalau misalnya ini kalau lagi jadi makmum atau lagi jadi sholat sendirian, sholat munfarid atau lagi jadi makmum. Kalau imam maka disunahkan untuk mengeraskan takbirnya Allahu Akbar sampai didengar orang yang di belakangnya, orang yang ada di belakangnya. Gak cukup hanya sekedar mendengar gesekan bajunya gitu. Karena kadang-kadang ada sebagian orang imami karena saking pelannya mengucapkan takbirnya sampai yang di belakang nggak tahu, ya. Sampai yang di belakang nggak tahu ini sudah mulai sholatnya atau belum. Apalagi sekarang sudah ada bantuan pengeras suara, ya. Mestinya harus didengar oleh belakangnya. Kalau sudah dibantu pengeras suara masih juga nggak didengar oleh belakangnya, berarti ini nggak benar. Maka yang perlu diperhatikan adalah ketika mengucapkan takbir, nah, selain takbir itu adalah merupakan pembuka dari sholat, maka perlu untuk dibaca dengan suara yang keras. Adapun bagi itu adalah imam dan makmum. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya seorang sudah memulai sholatnya, ya, kalau sudah memulai takbirnya, maka saat itu sudah tidak boleh lagi untuk melakukan apapun juga selain gerakan dan bacaan sholat. Kalau sudah seorang Allahu Akbar sudah mengucapkan takbir, maka saat itu sudah tidak boleh lagi untuk melakukan apa-apa selain gerakan sholat, dan tidak boleh mengucapkan apapun juga kecuali bacaan sholat. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, miftahus salati tuhur, kuncinya sholat itu suci. Wa tahrimuhat takbir, dan yang mengharamkannya adalah takbir. Apa maksudnya mengharamkan? Haramkan itu maksudnya kalau orang sudah takbir, haram untuk melakukan apapun juga kecuali gerakan dan bacaan sholat. Itu maksud dari tahrimuha at-takbir. Yang mengharamkannya adalah takbir. Maksudnya kalau orang sudah takbir itu haram, maka seluruh gerakan, seluruh bacaan selain gerakan bacaan salat itu haram untuk dilakukan. Itu namanya maksud dari tahrimuhat takbir. Kemudian kata Nabi SAW, wa tahliluhat taslim, dan yang menghalalkannya adalah salam. Apa Ustaz? Menghalalkan untuk melakukan apa-apa yang tadi nggak boleh. Ya, ngomong misalnya itu kan nggak boleh. Kalau udah masuk sholat nggak boleh kita ngomong. Atau misalnya makan atau minum, nggak boleh. Kalau lagi sholat nggak boleh dilakukan itu. Tapi kalau sudah salam, maka semuanya itu menjadi halal. Ini perhatian yang harus dicamkan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada. Kemudian ketika kita mengucapkan takbir, kita perlu mengangkat tangan kita. Dan ini menurut mayoritas ulama, di dalamnya 4 imam madhab Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i dan Hambali,
mereka mengatakan bahwasanya mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jadi perhatikan baik-baik. Ada dua. Yang pertama takbirnya, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Ini rukun. Allahu Akbar ini rukun menurut mayoritas ulama. Kemudian mengangkat tangannya, mengangkat gerakannya. Kalau tadi kan ucapan yang di lisan, Allahu Akbar itu adalah ucapan yang ada di lisan. Kemudian kalau gerakannya, gerakan tangan ini menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan wajib. Menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah. Mengangkat tangannya. Nah, mengangkat tangan ini kapan? Apakah beserta dengan takbiratul ihram? Jadi maksudnya adalah sambil mengucapkan Allahu Akbar, ini sambil digerakkan Allahu Akbar, atau takbir dulu baru menggerakkan tangan Allahu Akbar, baru tangannya digerakkan, atau sebaliknya angkat tangan dulu baru Allahu Akbar. Jadi imma bersamaan, kalau nggak bersamaan dengan takbirnya, gerakannya bareng sama takbirnya, atau sebelumnya atau sesudahnya. Ini pertanyaan. Jawabannya, terkadang Nabi SAW melakukan ini dan ini dan ini. Artinya tiga-tiganya pernah dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang bersamaan ataupun yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Berikut dalilnya. Bersamaan dengan takbir adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbira fi shalah." Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali salatnya dengan takbir. Farafa'a yadayhi hina yukabbir. Farafa'a yadayhi hina yukabbir. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya di saat takbir. Berarti ini bersamaan. Berarti ini bersamaan. Sambil mengucapkan takbir, sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sambil takbir, sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ini adalah yang pertama, di mana Nabi SAW membarengkan antara ucapan takbir di lisan dengan mengangkat tangan. Ini dalilnya hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Berikutnya sebelum takbir. Mengangkat tangan sebelum takbir. Dalilnya hadis Ibnu Umar juga, cuma diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbar." Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundaknya, lalu beliau bertakbir. Nah, perhatikan kata-kata lalu, kemudian. Jadi Nabi takbir dulu, baru kemudian beliau mengangkat tangan. Berarti ini mengangkat tangannya kapan? Sebelum. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi SAW terkadang mengangkat tangan dulu, baru mengucapkan takbir. Kemudian yang ketiga, berarti tadi yang bersamaan sudah kita sampaikan dalilnya hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang sebelumnya mengangkat tangan sebelum takbir, ini hadis riwayat Muslim. Nah, yang ketiga sesudahnya, berarti takbir dulu, Allahu Akbar, baru mengangkat tangan. Dalilnya apa? Hadis Malik ibn al-Huwairits. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasannya kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadhi bihima udhunai. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat beliau bertakbir kana idza kabbara rafa'a yadayhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya. Berarti takbir dulu baru mengangkat tangan. Hadis riwayat Malik ibn al-Huwairits di dalam Sahih Muslim. Jadi di sini ada 3 hadis. Alhamdulillah. Ada 3 hadis
Ya, ada 3 hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW kadang-kadang beliau mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengangkat tangan sebelum takbir. Dan yang ketiga, Nabi SAW mengangkat tangan setelah takbir. 3 hadis ini sama-sama sahih. Yang benar yang mana? Bersamaan, apa sebelum, apa sesudah? Jawabannya semuanya benar. Loh, kenapa Ustaz kok semuanya benar? Karena semuanya ada hadisnya. Dan hadisnya semuanya sahih. Terus bagaimana Ustaz kita mengamalkannya? Para ulama menjelaskan, kalau hadis ini semuanya sahih, maka alangkah baiknya kita praktekkan ini dan ini dan ini. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai ini. Berarti kadang-kadang kita sambil takbir kita angkat tangan. Allahu Akbar sambil angkat tangan. Kemudian kadang-kadang enggak, kadang-kadang takbir dulu. Allahu Akbar baru angkat tangan. Atau juga kadang-kadang kita angkat tangan dulu baru kemudian mengucapkan Allahu Akbar. 3-tiganya kita praktekkan. Kenapa 3-tiganya kita praktekkan? Karena semuanya telah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang pakai ini kita, kadang pakai ini, kadang pakai ini, supaya seluruh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk kita praktekkan dengan baik. Sudah. Berarti kita sudah membahas takbiratul ihram, ucapannya, kemudian mengangkat tangan. Berikutnya cara mengangkat tangannya. Pertama adalah posisi jari-jari. Bahwa posisi jari-jari ini tidak dibuka lebar-lebar kayak gini, tidak direnggangkan seperti ini, juga tidak dirapatkan banget ya sampai rapat banget enggak. Tapi ya biasa saja ya. Jadi biasa saja kita angkat seperti ini. Enggak dibuka lebar-lebar kayak gini, juga enggak terlalu rapat banget, tapi ya biasa aja kayak gini. Kemudian setelah itu telapak tangannya ini dihadapkan ke arah kiblat. Telapak tangannya ini diarahkan ke kiblat. Karena ada sebagian orang bukan menghadap ke kiblat telapak tangannya, tapi menghadap ke kepala kayak gini ya. Jadi pas di sini kayak gini ya. Ini kurang pas ya. Yang benar adalah diarahkan ke arah kiblat. Telapak tangannya ini menghadap ke arah kiblat. Nah, menghadap ke arah kiblat. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Kana Rasulullah SAW idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi maddan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk salat atau beliau salat, maka beliau mengangkat tangannya dengan membentangkan jari-jarinya. Membentangkan telapak tangannya, dibuka telapak tangannya, enggak digenggam, dibuka kayak gini ya. Dan Nabi SAW itu serius. Kalau takbir itu serius. Seharusnya gimana Ustaz? Di antara bentuk keseriusan Nabi SAW, benar-benar kesungguhan Nabi SAW itu diceritakan dalam banyak hadis bahwasanya Nabi SAW itu sampai kelihatan ketiaknya. Sampai kelihatan ketiaknya. Jadi Nabi SAW itu betul-betul ya mengangkat tangan itu betul-betul dibuka ya. Betul-betul dibuka. Kenapa kok sampai kelihatan ketiaknya wahai Ustaz? Karena saat itu Nabi SAW bajunya mungkin beliau memakai semacam kayak kain ihram gitu, semacam kain gitu diselempangkan. Makanya ketika beliau mengangkat tangan kelihatan ketiaknya. Jadi intinya itu bukan memperlihatkan ketiak. Ya. Intinya bukan memperlihatkan ketiak. Intinya adalah sungguh-sungguh dalam. Karena ada sebagian orang takbirnya itu kayak formalitas. Ya, jadi sekedar kayak gini aja. Cuma kayak gini doang. Ya. Malu-malu kucing ya. Cuma kayak gini tok di sini aja. Enggak ya. Diangkat yang serius, sholat itu yang serius ya. Sholat itu yang serius. Jangan sholat itu kayak orang lagi gak jelas, lagi sakit atau lagi apa. Kalau sakit sih tidak masalah ya. Ini gak sakit, sehat bukan. Nah, sholat yang serius. Makanya Nabi SAW itu sampai kelihatan ketiaknya. Maksudnya Nabi SAW betul-betul mengangkat tangan. Betul-betul mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian setinggi apakah
mengangkat tangannya itu. Disebutkan dalam riwayat yang tadi saya bacakan, Nabi SAW itu kadang-kadang mengangkat tangan sejajar dengan pundaknya. Sejajar dengan pundaknya. Jadi segini nih kira-kira. Ya. Sejajar dengan pundaknya ya kira-kira seginilah. Ya. Dan kadang-kadang pula sejajar dengan telinganya. Kadang-kadang sejajar dengan telinganya. Berarti sekitar segini. Ya. Sekitar segini. Oh berarti kayak gitu di depan harus ada cermin Ustaz supaya bisa melihat. Ya nggak harus. Kalau di rumah kira-kira prakteklah di depan cermin di rumah gitu ya. Oh kalau sejajar dengan mulut kayak apa ya? Oh segini. Kalau sejajar dengan telinga oh segini. Jadi dua-duanya pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW. Di antara dalilnya adalah hadis riwayat Muslim yang tadi sudah saya bawakan. Karena Rasulullah SAW idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi. Bahwasanya Nabi SAW kalau sholat beliau mengangkat kedua tangannya hingga kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Berarti seperti ini. Ini riwayat yang pertama. Ini hadis Ibnu Umar di dalam Sahih Muslim. Riwayat yang kedua disebutkan oleh Malik bin Huwairits dalam Sahih Muslim juga, anna Rasulullah SAW idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udhunayhi. Bahwasanya Nabi SAW selesai bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya hingga kedua tangannya itu sejajar dengan kedua telinganya. Berarti kalau hadis yang pertama tadi, hadis Ibnu Umar di dalam Sahih Muslim itu sejajar dengan pundaknya. Hadis yang kedua di dalam Sahih Muslim juga dari Malik bin Huwairits sejajar dengan kedua telinganya. Dan dua-duanya sama-sama benar. Kenapa sama-sama benar Ustaz? Karena sama-sama diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa yang kita lakukan Ustaz? Sama kasusnya kayak tadi. Kita lakukan ini kadang-kadang, kita lakukan yang satunya di kesempatan yang lain. Sehingga kita bisa mengamalkan seluruh hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, ya. Jadi ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, ya, tangan kita itu kita angkat. Bisa sebelumnya, bisa sesudahnya, bisa bareng dengan takbiratul ihram. Kemudian jari-jarinya diarahkan ke arah kiblat. Kemudian jari jemarinya, ya, telapak tangannya diarahkan ke kiblat, jari jemarinya enggak terlalu lebar, enggak terlalu renggang, juga enggak terlalu rapat, biasa. Lalu diangkat sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Ustaz, kalau perempuan gimana Ustaz? Apakah sama kayak laki-laki? Kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan antara laki dengan perempuan dalam hal mengangkat tangan. Kata Imam Ibnu Hajar, enggak ada bedanya antara laki-laki sama perempuan dalam hal ini, karena kata beliau gak ada dalil yang menunjukkan pembedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal ini. Laki-laki ya perempuan sama, karena Nabi SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini adalah tentang bahasan mengenai takbiratul ihram. Belum cukup kita sekedar membahas gerakan. Satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan adalah meresapi dan menghayati makna dari takbir itu sendiri. Karena ini adalah salah satu yang membantu kita untuk khusyuk di dalam salat. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maha besar apanya? Maha besar segala sesuatunya. Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha besar. Sifat-sifatnya maha besar, nama-namanya maha besar. Seluruh apa yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla, namanya, sifatnya, zatnya, segala perbuatannya, semuanya besar. Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar, melebihi besarnya segala sesuatu. Tidak ada zat yang lebih besar daripada zatnya Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sifat yang lebih agung dibandingkan sifatnya Allah. Tidak ada nama yang lebih istimewa dibandingkan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti dari Allahu Akbar.
Sehingga ketika seorang muslim menghayati makna ini, maka dia akan menganggap selain Allah Azza wa Jalla adalah kecil. Selain Allah adalah kecil. Satu-satunya yang membesar adalah Allah Azza wa Jalla. Sehingga manakala dia mendengarkan suara azan dan dia masih ada di dalam pekerjaannya, apapun bentuk pekerjaannya, entah itu dia masih di kantor, entah dia masih di toko, entah dia sedang rapat, entah dia itu sedang sekolah, entah dia sedang walimah, sedang di sawah, sedang di toko, lagi dimanapun juga, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah Azza wa Jalla kecil, tidak ada yang bisa mengalahkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang muslim sejati yang meresapi makna dari takbir ini, ketika dia mendengarkan muadzin mengumandangkan takbirnya Allahu Akbar, mengumandangkan azannya, mengawali azannya dengan Allahu Akbar, maka seluruh pekerjaan sepenting apapun akan dia tinggalkan. Karena dia yakin Allahu Akbar, Allah adalah satu-satunya yang maha besar. Para ulama menjelaskan apa hikmah dibalik disyariatkannya kita mengawali sholat dengan takbir. Kenapa kok secara spesifik yang dipilih lafaz takbir? Kenapa kok enggak tasbih misalnya? Kenapa kok enggak tahmid misalnya? Kenapa kok enggak yang lain-lainnya? Para ulama menjelaskan kenapa kok secara spesifik dipilih lafaz takbir. Kata mereka di antara hikmahnya adalah agar kita merasa, agar kita menghadirkan di dalam hati kita, manakala kita sholat, kita menghadirkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, sambil kita mengucapkan di lisan kita, sambil kita menghadirkan di hati kita bahwa kita ini sedang duduk bersimpuh, sedang berhadapan di hadapan yang maha besar, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ketika perasaan ini dihadirkan di dalam hati bahwa saya sedang berhadapan dengan zat yang maha besar, maka kita akan khusyuk di dalam sholat kita. Kita akan tunduk di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kita akan merasa malu kalau misalnya kita masih tersibukkan dengan selain Allah Azza wa Jalla. Kan banyak di antara kita kan lagi sholat. Nah, tengah-tengah sholat, bahkan sejak awal sholat, pikirannya entah di mana. Ya. Dia memang mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi ternyata hatinya mengatakan beda. Hatinya mengatakan toko saya lebih besar. Kemudian hatinya mengatakan sawah saya lebih besar, hatinya mengatakan pekerjaan saya lebih besar, hatinya mengatakan istri saya lebih besar, hatinya mengatakan anak saya lebih besar. Kenapa? Karena saat itu dia ketika mengucapkan takbiratul ihram pikirannya kemana-mana. Jadi dia itu gak serius di dalam mengucapkan Allahu Akbar-nya. Kalau dia serius mengucapkan Allahu Akbar, maka saat itu dia menghadirkan di dalam hatinya, menghayati di dalam hatinya keagungan dan kebesaran zat yang sedang dia bermunajat kepadanya. Sekarang dia sedang bermunajat dengan siapa? Dengan zat yang maha besar. Maka amat naif ketika lisannya mengucapkan Allahu Akbar, akan tetapi kemudian pikirannya kemana-mana. Berarti gak serius dia di dalam mengucapkan Allahu Akbar. Lisannya mengucapkan Allah Maha Besar, tapi hatinya dipenuhi dengan selain Allah Azza wa Jalla. Maka bagi Anda, bagi kita semua yang merasa sulit untuk khusyuk dalam sholat kita, dari awal kita sholat, kita sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa kalau sudah sholat, maka selain Allah Azza wa Jalla kecil. Satu-satunya yang besar, satu-satunya yang maha agung, satu-satunya yang berhak untuk kita khusyuki, untuk kita tunduki adalah Allah Azza wa Jalla. Inilah di antara hikmah di mana kita membuka sholat kita dengan takbiratul ihram. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ar-Rawdul Murbi, Hasyiah Ar-Rawdul Murbi dan yang lain. Maka kaum muslimin kaum muslimat yang kami hormati, mari kita berusaha untuk perbaiki sholat kita. Secara lahiriah kita perbaiki, secara batin kita juga kita perbaiki. Lahiriah tadi kita sudah jelaskan, tata cara mengangkat tangan, setinggi apa, bagaimana jari-jarinya, kemudian kapan mengangkat tangannya.
Itu sudah kita pelajari tadi. Itu nggak cukup. Kita perlu batinnya, ya. Kita perlu batinnya, artinya kita perlu bersapi. Dan ini insya Allah metode kita di dalam menjelaskan belajar sholat. Ya. Kita akan jelaskan, berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan setelah kita mempelajari gerakan-gerakan yang sifatnya lahiriah. Kita juga berusaha untuk menyelami sesuatu yang sifatnya batiniyah atau sesuatu yang sifatnya rohani, sesuatu yang kaitannya dengan peresapan di dalam hati, dengan harapan sehingga kita sholat itu tidak hanya sekedar potretnya saja, tidak hanya sekedar gerakan-gerakan saja yang kosong dari mana. Kita berusaha agar sholat kita semuanya menjadi betul-betul sholat yang sempurna. Karena para ulama kita telah berijma bahwasanya seorang itu tidak akan mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali sesuai dengan kadar kekhusyukannya, sesuai dengan kadar dia itu menghayati sholatnya. Kalau orang ketika sholat dia pikirannya kemana-mana, maka ya pahala yang akan dapat juga akan sangat sedikit. Berbeda dengan orang yang di dalam sholatnya dari awal dia sudah menghadirkan keagungan Allah Azza wa Jalla, sehingga satu hatinya tidak dipenuhi kecuali pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya itu perlu latihan. Saya belum tentu lebih sempurna daripada para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Saya dan para pendengar, para pemirsa sekalian, semuanya kita sedang berusaha, kita sedang berlatih agar kita sholatnya semakin hari semakin bagus, sehingga diharapkan nanti manakala kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, kita sudah bisa sholat dengan sholat yang menurut kita insya Allah baik dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Baik, demikian pendengar radio Insani dimanapun Anda berada, pemirsa Yufi TV, pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Aceh, dan juga segenap pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada. Telah kita simak bersama sesi materi kajian pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, dan telah banyak pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Pertanyaan pertama akan kami bacakan dari pemirsa Insan TV yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bertanya, jika saya menjadi makmum, apakah juga mengucapkan takbir, Ustaz? Silakan. Jadi maksudnya dikeraskan itu, Ustaz, ya? Apabila menjadi makmum, apakah ikut takbir juga? Jawabannya iya. Akan tetapi takbirnya itu seperti yang saya katakan tadi, tidak terlalu keras. Dalilnya apa? Bahwasanya makmum juga mengucapkan takbir. Hadis riwayat Abu Dawud menyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi." Imam itu ditaruh di depan supaya diikuti. Imam itu ada di depan supaya diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Ini yang perlu kita kasih. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imamnya takbir, maka kalian ikut takbir. Jadi imamnya Allahu Akbar, kalian juga makmumnya Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa imam dan makmum dua-duanya takbir. Bedanya kalau imam takbirnya keras supaya didengar sama belakangnya. Kalau makmum yang penting bisa menggerakkan lisannya. Yang penting lisannya digerakkan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa perlu juga untuk untuk makmumnya itu untuk mengucapkan takbir dengan suara yang bisa didengar minimal oleh kedua telinganya dia. Ini menurut sebagian ulama, akan tapi insya Allah yang lebih kuat adalah cukup untuk sekedar mengucapkan lisan dengan lisannya saja, yang penting mulutnya bergerak, ya, yang penting lisannya bergerak. Dan perlu diingat, nggak boleh mendahului takbirnya imam. Makanya Nabi SAW mengatakan, wala tukabbiru hatta yukabbir. Janganlah kalian wahai para makmum untuk bertakbir sampai imamnya takbir. Jadi nggak boleh dahuluin. Makanya di sini perlu diperhatikan, kalau imamnya Allahu Akbar, baru makmumnya mulai. Jangan sampai nanti bareng sama imam. Pokoknya makmum itu habis imam. Makmum itu habis imam. Ya, silakan. Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat jawaban yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz. Ini pertanyaan saya menanggapi tadi masalah makmum, Ustaz, ya. Apabila kita masbuk, Ustaz, ada makmum yang masbuk, kemudian mendapati imamnya itu sudah ruku atau sudah sujud, apakah masih perlu bertakbir, Ustaz, atau langsung saja begitu masuk langsung sujud, Ustaz? Perlu bertakbir, ya, perlu bertakbir karena itu adalah pembuka sholat. Yang jadi masalah itu adalah apakah sedekap atau enggak gitu loh. Yeah. Apakah sedekap atau tidak? Kalau takbirnya harus takbir. Kalau takbirnya harus takbir karena itu adalah pembuka sholatnya. Allahu Akbar, mengucapkan takbirnya.
mengangkat tangan juga. Akan tetapi apakah sedekap atau tidak itu adalah ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu taala alam. Yang jelas takbir iya. Baik, terima kasih Ustaz. Demikian kaum muslim dan kaum muslimat, kita akan bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Datang dari saudara Widya yang ada di Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kalau sholat kita memang benar-benar khusyuk? Kadang-kadang saya masih memikirkan pekerjaan ketika mengerjakan sholat 5 waktu. Terima kasih Ustaz, silakan. Bagaimana supaya bisa khusyuk? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa intinya sebenarnya supaya sholat khusyuk itu kita sholatnya lahir batin. Artinya lahiriahnya diperbaiki, batinnya juga diperbaiki. Artinya gerakan lahiriah dibantu dengan penghayatan yang ada dalam hati. Memperhatikan gerakan lahiriah sholat penting. Jadi nggak boleh kita ngasal, takbir nggak boleh ngasal, ruku juga nggak boleh ngasal. Ya, nggak boleh sembarangan, semau gue itu nggak boleh. Secara lahiriah kita berusaha menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan secara batin juga kita berusaha. Ya. Secara batin kita berusaha untuk apa? Untuk menghayati bacaan, gerakan yang kita lakukan di dalam sholat kita. Itu intinya. Dan ikutilah terus pengajian ini insya Allah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita sudah mulai dari takbiratul ihram. Nanti kita akan mulai dari sedekap. Kita akan lanjutkan sedekap. Kemudian kita akan lanjutkan masalah doa iftitah. Dan nanti ketika kita membahas masalah doa iftitah, kita akan berusaha untuk mengupas tentang kandungan makna yang ada dalam doa iftitah tersebut sampai seterusnya sampai salam, dengan harapan nanti kita bisa memadukan dengan izin Allah Azza wa Jalla dan taufik darinya. Kita berusaha memadukan antara lahiriah sholat kita dengan batiniah sholat kita. Semoga bermanfaat. Baik, demikian saudara Widya yang ada di Pekanbaru Riau. Pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya, berada di Jawa Barat. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya mandi setiap mau sholat fardu? Soalnya serasa lebih nikmat kalau sholat sesudah mandi. Silakan Ustaz. Pengen mandi tidak apa-apa, tapi itu jangan diyakini sebagai bagian dari syariat. Ya, jangan diyakini sebagai bagian dari syariat. Sekedar Anda pengen merasa sejuk, tidak apa-apa. Ya, boleh-boleh saja, Akan tapi perlu diyakini, perlu diketahui bahwasanya itu nggak boleh diyakini sebagai bagian dari sesuatu yang harus dilakukan. Karena mandi itu di dalam syariat Islam di antara penyebabnya adalah karena misalnya junub atau selesai datang bulan atau selesai nifas, itu baru wajib mandi kalau orang mau sholat. Kalau misalnya dia nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada hadas besar, cuma hadas kecil saja, maka kewajibannya berwudu. Tapi kalau misalnya pengen mandi, ya itu sekedar untuk membantu kebugaran tubuh Anda. Karena setahu saya nggak ada dalil yang mengharuskan hal itu kalau memang hadasnya adalah hadas kecil bukan hadas besar. Allah taala a'lam. Baik, demikian hamba Allah yang ada di Jawa Barat. Pertanyaan selanjutnya kami angkat dari pendengar Radio Insani, yaitu Ummu Syafiq yang ada di Karangreja. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Apa zikir yang dibaca ketika sujud sahwi? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Apa zikir yang dibaca ketika sujud sahwi? Wallahu taala a'lam. Setahu kami yang disampaikan oleh para ulama adalah membaca seperti sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ada sebagian ulama mengatakan subhanalladzi la yanam wa la yasu dan sebagainya. Seingat saya adalah bacanya seperti sujud biasa. Wallahu taala a'lam. Baik, dua pertanyaan terakhir Ustaz ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Seno Naryono yang ada di Merebet Purbalingga. Assalamualaikum Ustaz. Apakah dicontohkan oleh Rasulullah ketika bangkit dari ruku kedua, tangan bersidakap lagi seperti takbir pertama? Terima kasih Ustaz. Iya, ketika i'tidal. Jadi ketika berdiri setelah ruku, apakah sedekap lagi atau tidak? Ini adalah salah satu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah sedekap lagi atau tidak? Insya Allah kita akan kaji nanti ketika kita membahas masalah i'tidal. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan terakhir kami angkat dari pesan singkat dari hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Jika berdiri setelah tahiyat awal, haruskah mengangkat tangan takbir atau tidak Ustaz? Tahiyat awal. Setelah tahiyat awal tidak harus, disunnahkan untuk mengangkat tangan, dan ini juga nanti akan kita bahas dalilnya yang menjelaskan hal tersebut. Ada beberapa takbir yang hukumnya wajib, ada takbir yang hukumnya
rukun, ada takbir yang hukumnya sunnah, dan ini nanti kita akan jelaskan di saat kita membahas tentang gerakan itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian kaum muslimin dan kaum muslimat segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, pendengar radio Telaga Dakwah yang ada di Bir Aceh, pemirsa UFI TV dan juga pemirsa Insan TV, telah kita simak bersama seluruh rangkaian kajian Bun Pagi pada kesempatan hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan Ustadz atas materi yang telah antum sampaikan, dan kami ucapkan juga terima kasih atas kerendahan hati Anda semua menyimak rangkaian acara kajian kami pada kesempatan pagi hari ini. Baik saudaraku seiman, kaum muslim dan kaum muslimat, kami akhiri pertemuan ini. Kami yang bertugas dari studio Radio Insani 88 FM di Purbalingga mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.